Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Dewan Juri Audisi Dai Muhammadiyah dalam Gemar Ramadan 2021. Kepada semua sahabat seperjuanganku, Jemaat Tahfidzul Quran Al-Madinah Muhammadiyah Boarding School Banjarnegara yang kusayangi dan banggakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mangifil jannah. Assalamu min ahlil jannah wassalamu yunjika min syiddati niran wassalamu yusallimuka min hasadi waddan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat-Nya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita, anaknya Siti Aminah, buah hati padang pasir, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, dari zaman HP Nokia menuju zaman HP yang kabarnya 3, dan dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sungguh kehormatan bagi saya dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan antum-antum semua. Sebelumnya saya minta maaf berdirinya saya di sini bukan untuk nguturi, bukan untuk gurui, nopo mali menasihati. Karena saya yakin yang hadir di sini seorang yang hidupnya digunakan selalu berkhidmat untuk Islam, menegakkan akidah umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengenyangkan perut si miskin, mencerdaskan otak si awam, mewujudkan wujudnya umat Islam yang berkemajuan dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang diikat dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai merenungi tafsir surat Al-Maun. Isi surat Al-Maun adalah ancaman bagi mereka yang menodai agama Islam dengan cara menindas anak yatim, ria akan suratnya, tidak menolong fakir yang meminta-minta, tak menolong dengan barang berguna. Surat Al-Maun adalah surah yang menempati urutan ke-107 dalam kitab suci Al-Quran. Al-Maun adalah surah Makkiyah sebab diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah hijrah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti kata Al-Maun adalah barang berguna yang digunakan untuk bantuan penting dan lain sebagainya. Al-Maun yang menjadi nama surat ini diambil dari ayat yang paling akhir dari surat ini sendiri. Surat Al-Maun berjumlah 7 ayat. Oleh karena itu, surat Al-Maun digolongkan ke dalam surah pendek. Ahwati dan ihwani rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui, Allah berfirman dalam surah Al-Maun yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa melalui surat ini kita bisa tahu siapa saja orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan pada orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang yang suka berbuat riya atau pamer. Perilaku buruk tersebut akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat balasan setimpal, di mana orang-orang tersebut akan celaka. Bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang atau riya, dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholatnya orang yang ikhlas sehingga berdampak baik pada hidupan, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menyayangi sesama manusia. Allah juga menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin, serta menolong dengan apa yang mereka bisa. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.